Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Hari ini kembali kita belajar fikih, menyambung pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang hukum pelaksanaan khitan, waktu pelaksanaan khitan dan hikmah daripada khitan. Nah, Ustadz sayangi semuanya, hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara itu hukum khitan bagi perempuan adalah sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa qassus syaribi wa taqalimul azfar." Yang artinya, fitrah itu ada 5 kata Nabi. Yang pertama adalah khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, yang kelima memotong kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berkenaan dengan hadis di atas itu tadi, selayaknya kita itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan, karena setiap sunnah Rasulullah SAW bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan khitan. Sebagaimana sudah pernah kita bahas bahwa khitan itu sangat berpengaruh dalam kesempurnaan sholat, maka khitan wajib dilakukan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Laki-laki diwajibkan sholat ketika sudah memasuki usia baligh. Yang pertama, waktu khitan itu adalah waktu mustahab, yaitu waktu yang sunnah. Kapan waktu yang sunnah itu? Yaitu sebelum baligh. Jadi beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat masih berumur 7 hari. 7 hari kelahiran, setelah anak lahir 7 hari, itu disunnahkan untuk dikhitan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah melaksanakan akikah dan khitan untuk kedua cucunya. Siapa kedua cucunya? Yaitu Hasan dan Husain pada hari ke-7 kelahiran. Bahkan disebutkan ulama yang lain bahwasanya khitan itu boleh pada umur 7 tahun. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan itu boleh kapan saja selama dia masih belum baligh. Yang kedua disebut dengan waktu wajibnya khitan. Seseorang sudah diwajibkan khitan. Kalau yang tadi pertama masih disunnahkan. Kalau ini sudah diwajibkan kapan? Yaitu pada saat anak yang baligh. Karena pada saat baligh itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Maka anak-anak Ustadz, kalau sudah merasa baligh, maka itu sudah diwajibkan untuk berkhitan. Selanjutnya adalah hikmah khitan atau manfaat daripada berkhitan. Di antaranya sebenarnya sangat banyak hikmah daripada berkhitan ini. Di antaranya yaitu sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khitan itu salah satu buktinya kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah diperintahkan kepada Nabi. Namanya perintah itu adalah berarti kita mentaati Allah. Yang kedua, kita mengikuti sunnah
atau ajarannya para nabi. Disebutkan para nabi karena bukan hanya satu nabi, yaitu mulai dari Nabi Ibrahim, lanjut kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berkhitan itu sama dengan mengikuti sunnahnya para nabi. Bukan hanya sunnahnya Nabi Muhammad, tetapi juga sunnahnya Nabi Ibrahim. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan dan kesucian. Dengannya berkhitan, mudah-mudahan najis yang menempel di ujung kemaluan itu setelah dikhitan insya Allah akan bersih. Ketika kita sholat, semuanya sudah bersih. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, ya, sebagaimana pernah Ustaz jelaskan bahwasanya di ujung kemaluan itu sisa-sisa air kencing bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi dengan adanya khitan, dengan dikhitan, maka penyakit itu akan hilang. Yang kelima, yaitu dapat membantu kelancaran buang air kecil dan terhindar dari penyakit kelamin. Ya, dengan dikhitan itu maka buang air kecilnya lancar, tidak ada lagi yang menutupi di ujung kemaluan dan bisa terhindar dari penyakit kelamin karena dengan sisa air kencing yang masih tinggal di sana kalau belum dikhitan itu bisa menjadikan penyakit. Dan yang terakhir, hikmah dari khitan itu adalah menjadi ciri muslim yang baik. Salah satu caranya kita menjadi muslim yang baik adalah dengan cara berkhitan. Kenapa? Karena khitan itu mengikuti sunnah Nabi, membersihkan diri. Maka muslim yang baik itu adalah bersih dari najis juga. Bukan hanya pakaian kita bersih, bukan hanya badan kita bersih, tapi dari najis juga harus bersih. Itulah pelajaran kita pada hari ini tentang hukum khitan, waktu pelaksanaan khitan, dan juga hikmah khitan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz tetap semangat belajar walaupun di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.